Pemerintah sedang menggodok skema pinjaman pendidikan atau student loan untuk menyikapi isu mahalnya biaya kuliah. Skema pinjaman itu masih dikaji secara mendalam agar tidak malah menjebak mahasiswa dalam jerat utang jangka panjang. Pinjaman perlu disesuaikan dengan level pendapatan dan kemampuan ekonomi mahasiswa setelah lulus. Sejauh ini ada dua opsi skema pinjaman yang mengemuka. Pertama, pinjaman berbasis mortgage atau kredit jangka panjang dengan hak tanggungan. Skema ini menyerupai student loan di Amerika Serikat dan Kanada. Dalam sistem ini, tenor pembayaran sudah ditetapkan sejak awal. Tiga pinjaman ini biasanya lebih memberatkan dengan potensi gagal bayar yang lebih besar. Kedua, sistem pinjaman berbasis pendapatan atau Income Contingent Loan atau ICL. Dalam skema ini, pembayaran cicilan disesuaikan dengan level pendapatan mahasiswa setelah lulus. Mahasiswa baru mulai membayar pinjaman setelah pendapatannya mencapai level tertentu. Semakin kecil gajinya, semakin kecil pula cicilan yang ditanggung. Demikian pula sebaliknya. Peneliti senior dari Semeru Institute, Asri Yusrina, Jumat 24 Mei 2024 mengatakan, sesuai hasil studi lembaganya, opsi yang diusulkan ke Kemenq saat itu adalah sistem pinjaman berbasis pendapatan atau ICL. Penerapan teknisnya bisa melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti bank milik negara atau himbaran. ICL dinilai memiliki beban pembayaran cicilan yang lebih ringan dan fleksibel, sehingga mengurangi potensi gagal bayar. Ini karena besaran cicilan dan tenor pembayaran bisa disesuaikan dengan level pendapatan mahasiswa setelah lulus. Negara-negara yang sudah menerapkan sistem ICL antara lain ialah Australia, Swedia, Inggris, dan Jerman. Pinjaman pendidikan bagi mahasiswa sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Mengutip laporan khusus oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada tahun 1982, di bawah pemerintahan Orde Baru, pinjaman serupa pernah berlaku dalam bentuk kredit mahasiswa Indonesia. Kredit ini disalurkan bagi mahasiswa melalui sejumlah bank, seperti BNI 46, BRI, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Namun kebijakan itu tak dilanjutkan. Penyebabnya adalah kredit macet dan manajemen yang buruk. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sedang mengonsepkan sistem pinjaman pendidikan melalui APBN. Namun, desain besarnya masih digodok agar tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang untuk jangka panjang.